Good morning everyone. Morning blessing kali ini sama-sama kita akan melihat dalam Alkitab tentang marah. Kita mulai membaca Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Secara umum, marah adalah reaksi perilaku seseorang ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, seperti direndahkan, dikecewakan, diperdaya, ditipu, dibohongi, atau ditolak. Dan kalau kita membiarkan marah itu terus-menerus tanpa teratasi, maka marah dapat mengakibatkan kita mengalami gangguan kejiwaan. Apalagi ketika akhirnya kita, saudara dan saya, mudah menjadi marah atau marah tanpa sebab. Hal itu mengindikasikan bahwa seseorang sedang mengalami gangguan kejiwaan, yaitu antara lain borderline personality disorder, atau yang disebut juga dengan gangguan kepribadian ambang. Ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang sering berubah-ubah. Banyak orang yang mengalami borderline personality disorder ini karena mengalami pengabaian. Mereka cenderung meledak-ledak pada orang-orang yang terdekat karena mengekspresikan semua kemarahan yang berakar sejak dari kanak-kanak. Ketika orang tua atau orang lain yang dekat dengannya meninggalkan mereka. Apa kata firman Tuhan? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Alkitab sudah mengingatkan kepada kita untuk berhenti marah. Karena ternyata dampak yang paling buruk akibat marah adalah terhadap diri kita sendiri. Dan hal yang lain ketika kita membiarkan diri kita marah, yang berikut adalah jagalah marah itu, karena marah akan membawa kepada kejahatan. Kalau kita bicara tentang kejahatan, itu berarti hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah, hal yang bersifat dosa. Kolose 3 ayat 8 dijelaskan tentang 5 serangkai kemarahan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Marah selalu terhubung dengan geram, dan orang yang geram akan melakukan sesuatu yang jahat, dan orang yang sudah berperilaku jahat akan mulai memfitnah sebagai bentuk pembelaan dan bentuk menyalahkan orang lain, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut seseorang yang marah. Marah itu bisa terlihat dan tak terlihat. Orang yang marah bisa mengekspresikannya dengan ledakan-ledakan seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi ada orang yang marah dan menyimpannya di dalam hati. Namun apapun itu, kalau kita biarkan marah itu, maka marah akan berlanjut menjadi geram. Atau bahasa yang lain dari geram adalah ngamuk. Orang biasanya akan berekspresi mengamuk. Coba perhatikan kisah Kain ketika dia marah. Pertama, dia menyimpan di dalam hatinya. Kemudian dia menjadi geram. Dia mulai meledak-ledak. Dan itu kalau dibiarkan, hal yang ketiga Alkitab tulis itu kejahatan. Malicious behavior, perilaku yang jahat. Ketika kita tidak bisa mengatasi kemarahan yang sudah meledak-ledak, hal yang berikut kita akan memiliki perilaku jahat. Ini sudah melekat di dalam diri kita. Ini terbentuk dari habit, dari kebiasaan. Ini sudah menjadi pola hidup seseorang yang menjadi mudah marah. Sehingga marah sudah menjadi perilaku hidupnya. Dan biasanya rangkaian yang berikut ketika seorang yang sudah memiliki perilaku jahat, dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Dalam bahasa lain, sering yang diucapkan adalah kutuk. Bagaimana kita bisa menikmati berkat kalau yang keluar dari mulut kita
kutuk. Firman Allah begitu sangat concern untuk mengingatkan kepada setiap orang agar tetap menjaga perkataan. Perkataan ini sangat berkuasa. Yesus berkata, jika engkau punya iman sebiji sesawi, katakanlah kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Perkataan ini yang harus dijaga, karena perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Kalau yang keluar dari perkataan kita, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak bermanfaat, maka kutuklah yang akan kita terima. Hal yang tidak baiklah yang akan kita alami. Hari ini, ingat pesan firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan biarkan hatimu panas. Jangan biarkan hatimu meluap-luap kegeraman. Biarkanlah hatimu tetap dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sebab jika kita membiarkan hal itu terjadi, maka itu akan membawa kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat yang baru pada pagi hari ini. Amin.